tentang peristiwa yang menimpa sahabat-sahabat kita, para mahasiswa di salah satu tempat di Tangerang Selatan, yang sampai hari ini masih menjadi bahan pembicaraan di banyak tempat dan komunitas. Dan kita setuju bahwa peristiwa itu kita sayangkan. Doa Rosario itu suatu devosi yang tentu tidak dengan liturgi-liturgi seperti ibadah utama, Ekaristi, yang dilaksanakan di tempat ibadah yang formal. Bahkan Ekaristi pun kita melakukan juga di rumah-rumah sebagai suatu ungkapan syukur. Namanya tindakan ibadah, tentu itu sesuatu yang positif. Dan di negeri Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua itu dilindungi oleh undang-undang. Kita sungguh mendorong agar semua tindakan-tindakan yang anarkis, yang mengutamakan kepentingan sendiri, emosi, bahkan dengan kekerasan, dimanapun berada di negeri ini, harus dihentikan. Karena itu hanya akan mencoreng kehidupan kita sebagai bangsa. Janganlah yang seperti ini terus dipelihara, dan kita perlu menjadi bertumbuh dewasa di dalam roh yang membimbing kita menuju kebenaran yang sejati. Maria Bunda penasehat kami. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kami. Roh Kudus bukan hanya memberikan penghiburan, melainkan juga bimbingan kepada kami menuju kebenaran. Semoga berkat bimbingan Roh Kudus, kami senantiasa menemukan kebenaran yang sejati. Dan yang terpenting, anugerahilah kami kerendahan hati dan ketaatan iman untuk menyambut Roh Kudus, agar kami diarahkan kepada kebenaran sejati, bukan kebenaran menurut selera pribadi. Engkau membentuk kami sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban, bukan sekadar sebagai organisasi atau institusi, melainkan sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk semakin mengimani Engkau sebagai Bapa kami
dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Roh kebenaran dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang akan diutus dan dicurahkan kepada kita. Itulah Roh Kudus. Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk kita. Kita sudah mendengarkan dan merenungkan Roh Kudus diutus sebagai Parakletos, sebagai sang penghibur yang memberikan nasihat-nasihat yang menghibur, bukan yang menekan, bukan yang menindas, bukan yang membelenggu, bukan yang menyudutkan, bukan yang mempersalahkan, apalagi sampai merendahkan dan menghina orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Roh Kudus itulah yang membimbing kita kepada kebenaran, karena Roh Kudus yang juga Parakletos yang memberikan nasihat-nasihat penghiburan itu juga disebut sebagai Roh kebenaran. Bagaimana kita memahami karya Roh kebenaran ini yang memberikan penghiburan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Roh Kudus tentu membawa kita sampai pada kebenaran ketika kita juga terbuka akan kebenaran itu. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh Roh. Tolak ukurnya adalah kebaikan, kerukunan, persekutuan yang hidup, bukan kelompok-kelompok eksklusif yang kemudian saling menghancurkan satu terhadap yang lain hanya karena egoisme pribadi, karena kepentingan sendiri, karena hal-hal yang sifatnya berpusat pada aku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita tempatkan peranan Roh Kudus sebagai roh penghibur dan kebenaran di dalam konteks yang saat ini masih hangat kita alami, seraya kita berdoa semoga persoalan-persoalan ini diselesaikan secara adil dan bijaksana. Keadilan yang ditandai dengan cinta kasih tentu saja, bukan keadilan karena
memaksakan kehendak, lalu ada pihak-pihak yang kemudian diperlakukan tidak adil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentang peristiwa yang menimpa sahabat-sahabat kita, para mahasiswa di salah satu tempat di Tangerang Selatan, yang sampai hari ini masih menjadi bahan pembicaraan di banyak tempat dan komunitas. Mereka menyayangkan dan kita setuju bahwa peristiwa itu kita sayangkan. Doa rosario itu suatu devosi yang tentu tidak dengan liturgi-liturgi seperti ibadah utama, ekaristi yang dilaksanakan di tempat ibadah yang formal. Bahkan ekaristi pun kita melakukan juga di rumah-rumah sebagai suatu ungkapan syukur. Setara dengan ketika orang mempunyai intensi syukur dalam agama apapun, lalu dibuatlah yang namanya ibadah syukur. Dan itu bisa dilakukan dimanapun, di rumah, di tempat-tempat yang ditentukan sejauh layak dan pantas. Namanya tindakan ibadah, tentu itu sesuatu yang positif, yang baik. Sejauh ibadah itu memang dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan. Dan di negeri Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua itu dilindungi oleh undang-undang. Kita boleh melakukan ibadah dan doa dalam konteks sebagai persekutuan, paguyuban-paguyuban, dimanapun kita berada. Tindakan berdoa tentu positif dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang menghancurkan, yang merusak, yang kemudian justru menimbulkan kejahatan. Maka reaksi negatif atas peristiwa spiritual dalam konteks sosial lalu menjadi penting dan harus diperhatikan oleh semua pihak. Tidak boleh kemudian diperlakukan secara tidak adil. Maka kita sungguh mendorong agar semua tindakan-tindakan yang anarkis, yang mengutamakan kepentingan sendiri, emosi, bahkan dengan kekerasan, dimanapun berada di negeri ini, harus dihentikan, karena itu hanya akan mencoreng kehidupan kita sebagai bangsa. Janganlah yang seperti ini terus dipelihara, dan kita perlu menjadi bertumbuh dewasa di dalam roh yang membimbing kita menuju kebenaran yang sejati. Keterbukaan untuk menyambut Roh Kudus sebagai sang penghibur, sebagai roh kebenaran, akan membawa kita sampai pada kebenaran yang sejati, yang saling membangun persaudaraan, kerukunan, peradaban kasih, yang ekologis, yang saling terhubung satu terhadap yang lain, dan kemudian kita peduli dengan seluruh bangunan hidup kita sebagai persekutuan paguyuban-paguyuban yang hadir menjadi berkat untuk umat dan untuk masyarakat. Semoga bermanfaat. Seraya berdoa untuk sahabat-sahabat kita dimanapun yang barangkali mengalami nasib serupa dengan yang sedang dialami oleh mahasiswa-mahasiswi di Tangerang Selatan. Semoga hal yang seperti ini tidak terjadi lagi dan kita dipanggil untuk menjadi tanda damai sejahtera berkat bimbingan Roh Kudus Sang Penghibur, Roh Kebenaran. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Globis. Berkah dalam.